Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Amang Inang yang menemani adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kelas Simon minggu ini akan ditemani oleh Kakak Olivia Boru Tambun. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Tentu kita semua. Nah adik-adik, saat memuji Tuhan, kita harus yang semangat. Tidak boleh malu-malu. Karena memuji Tuhan adalah salah satu tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita hari-hari yang baru. Nah, adik-adik, ayo kita nyanyi lagu pertama kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, setiap harinya kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus sukai. Kenapa ya? Ya, karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, apa kita suka Tuhan Yesus? Apa kita cinta Tuhan Yesus? Yo, kita tunjukkan bahwa kita cinta Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Kita yang semangat ya adik-adik. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam
kalau Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua, termasuk adik-adik. Walaupun kita masih kecil, belum bisa apa-apa, Tuhan Yesus masih sangat sayang pada kita semua. Karena kita adalah miliknya. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Putri di Ibadah Sekolah Minggu 14 Maret 2021. Hari ini firman adik-adik akan dibawakan oleh Kak Putri ya. Nah, untuk mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ketika kakak mengucapkan doa, adik-adik mengikutinya ya. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa beribadah. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Putri. Berkati firman ini Tuhan, supaya dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, Kak Putri akan menampilkan video sesuai dari ayat Alkitab kita pada hari ini. Orang-orang yang menangkap Isa membawa dia kepada imam besar Kayafas. Di situ telah berkumpul para ahli kitab suci Taurat dan para tua-tua. Petrus mengikutinya dari jauh sampai ke pelataran tempat imam besar itu. Setelah ia masuk, ia pun duduk di antara para pengawal untuk mengetahui kesudahannya. Para imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk mendakwa Isa dengan maksud supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Namun satu pun tidak mereka dapatkan, sekalipun banyak orang tampil dengan kesaksian mereka yang palsu. Kemudian tampillah dua orang yang berkata, "Orang ini pernah berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Kemudian berdirilah imam besar itu dan berkata kepadanya, "Tidak maukah engkau menjawab satu saja dari semua yang mereka tuduhkan kepadamu?" Tetapi Isa diam saja. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, benarkah engkau Al-Masih, Sang Anak yang datang dari Allah?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau sudah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, bahwa mulai saat ini kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Perlukah ada kesaksian lagi? Sekarang kamu semua sudah mendengar hujatannya. Bagaimana pendapatmu?" Kata mereka, "Ia patut dihukum mati."
Kemudian mereka meludahi mukanya dan memukulnya. Ada juga yang menamparnya seraya berkata, "Katakanlah kepada kami, hai Al-Masih, siapa yang memukul engkau?" Adik-adik, tadi udah lihat kan isi videonya? Nah, cerita tentang video tadi adalah kejadian Yesus dihadapkan kepada imam-imam. Nah, orang-orang di situ sangat benci sama Tuhan Yesus. Mereka saking benci sama Tuhan Yesus, mereka itu berusaha mencari saksi-saksi palsu untuk menuduh Tuhan Yesus. Saksi-saksi palsu itu apa ya? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak saksi-saksi palsu? Kak Putri akan menjelaskan. Saksi palsu itu ketika kita berbohong ataupun menuduh orang lain padahal kita tidak tahu kebenarannya. Dan kita berusaha untuk menyalahkan orang tersebut. Seperti kejadian yang ada di ayat Alkitab tadi. Mereka berusaha mencari saksi-saksi palsu. Mereka berusaha untuk menuduh Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus semakin dihukum. Nah, itu kan perbuatan jahat ya adik-adik ya. Nah, untuk itu adik-adik jangan ditiru ya. Ketika kita tidak tahu kebenarannya, adik-adik jangan sembarangan berbohong ataupun mengarang cerita. Karena kalau adik-adik mengarang cerita dan adik-adik berusaha untuk mencelakakan teman, maka teman tersebut akan semakin terpuruk, akan semakin celaka adik-adik. Misalnya nih, Kak Putri ngadu ke Amang Pendeta kalau Kak Dewi mendorong Abang Frans. Padahal Kak Putri gak pernah ngelihat Kak Dewi ngedorong Abang Frans. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Amang Pendeta menghukum Kak Dewi. Kasihan kan Kak Dewi jadinya. Kenapa? Karena Kak Dewi tidak ada salah apa-apa. Dia tidak pernah merasa bahwa dia mendorong Bang Frans. Itulah adik-adik, perbuatan Kak Putri tadi salah. Karena Kak Putri, yang tadi Kak Putri ceritain, itu sama dengan berbohong. Ketika kita berbohong, ketika kita menuduh orang lain, maka hal yang buruk akan terjadi. Nah, kalau adik-adik di rumah, jangan sembarang menuduh kakaknya atau adiknya mencelakakan sesuatu ya. Misalnya kalau adik-adik ngadu, abang ini jahat sama aku mah, abang ini tadi mukul kepalaku mah, padahal enggak. Nah, adik-adik jangan mengarang cerita seperti itu ya. Kalau adik-adik mengarang cerita dan orang tua tahu bahwa adik-adik berbohong, maka orang tua akan marah, kecewa, dan juga gak akan percaya lagi sama kita, sama adik-adik juga. Untuk itu, Tuhan mengajarkan ke kita bahwa kita harus jujur, tidak boleh mengarang cerita apapun kejadiannya. Nah, yang kedua, mereka itu di cerita yang sesuai Matius 26 tadi, bahwa mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Mereka tuh malu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Nah, untuk adik-adik juga, untuk kita juga, kita itu jangan malu menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita adalah orang Kristen dan kita bangga dengan agama kita. Untuk itu contohnya, kita tidak malu bersekolah minggu tiap hari Minggu. Adik-adik tidak malu bernyanyi, memuji nama Tuhan setiap ke sekolah minggu. Adik-adik tidak malu menari di depan untuk memuji Tuhan. Dan adik-adik juga tidak malu berdoa di depan umum ketika adik-adik makan di tempat umum. Misalnya adik-adik makan di KFC, tapi adik-adik gak mau berdoa karena adik-adik malu. Nah, hal tersebutlah yang tidak boleh kita lakukan. Seharusnya kita harus bangga pada Tuhan. Nah, juga untuk itu, adik-adik, untuk firman hari ini, kita diingatkan bahwa yang pertama, kita tidak boleh berbohong. Dan yang kedua, kita juga harus bangga sebagai orang Kristen. Untuk itu, sebagai orang Kristen yang baik dan anak Tuhan yang taat, kita harus jujur, tidak boleh mengarang cerita, dan tidak boleh menuduh orang lain. Itulah cerminan dari murid Tuhan Yesus dan juga kita anak-anaknya. Nah, mari, firman Tuhan kita sudah selesai. Untuk itu kita mau menutup firman ini dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman tadi dapat kami terapkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang tidak malu mencerminkan sebagai orang yang Kristen, dan juga kami tidak akan berbohong Tuhan dan tidak menuduh sembarangan ataupun mengarang cerita untuk mencelakakan teman kami ataupun saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ingat ya, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya kita titipkan ke Mama dan Papa dulu ya. Nah, adik-adik, dalam setiap perilaku kita harus melakukannya untuk Tuhan Yesus. Mulai dari tangan, mulai dari mulut, sampai kaki, kita harus gunakan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.